A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini, pada detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur. Semoga nikmat panjang umur, nikmat sehat ini adalah modal kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa menggunakan modalnya, insya Allah dia akan berjumpa Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukses dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudariku, semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang barokah untuk kita semuanya. Pada saat ini insya Allah kita akan membuat tema tentang meraih Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Allah menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Qadar ini Allah sudah jelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar ini adalah kekhususan spesial Allah berikan hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam yang barokah ini, malam yang mulia ini Allah turunkan setiap malam Ramadan. Berarti setahun satu kali. Kapankah diturunkan Allah dan kapan waktunya? Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar ini? Fungsinya adalah supaya masing-masing kita bisa meningkatkan ibadah kita. Siapa yang giat, maka dia akan dapat. Siapa yang rajin, maka dia akan sukses. Dan Lailatul Qadar ini adalah surprise dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya. Siapa yang Allah kasih, siapa yang Allah pilih. Dan kita berdoa, semoga pemirsa salah satu orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita pun orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, banyak dalam hadis hanya diceritakan bahwa Lailatul Qadar itu ada mengatakan dari awal Ramadan, ada mengatakan pertengahan,
Dan juga banyak hadis mengatakan itu 10 hari yang terakhir, khususnya malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Intinya kita tidak boleh mengkhususkan hanya malam-malam terakhir saja. Kita tunjukkan kepada Allah, mulai starting besok awal Ramadan kita sudah siap. Kita tunjukkan bahwa kita betul-betul ingin mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana ibadah di malam itu bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ciri-ciri yang ceritakan oleh para ulama kita. Malam itu sangat hening, sejuk, ya. Cahaya rembulan, terang, tidak ada angin. Dan malam itu pun tidak ada lolongan anjing terdengar pada malam itu. Dan di pagi harinya itu cuaca matahari, cahaya matahari, cuaca sejuk, matahari pun bersinar tidak seperti biasanya. Bersinarnya matahari tidak panas, pun tidak dingin. Persis seperti malam bulan purnama. Ada ulama mengatakan karena para malaikat ribuan turun pada hari itu sehingga tertutupnya cahaya matahari. Tanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Subhanallah. Kita sangat bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendoakan semoga saya, kami semua, tim-tim semuanya, dan Anda, keluarga kita semua, salah satu orang yang terpilih oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu malam dari awal malam Ramadan, yuk kita tunjukkan kepada Allah. Mulai dari puasanya, kita jaga etika-etika yang bisa membatalkan puasa dan pahalanya. Ada 5 perkara yang bisa menghangus, bakarkan pahala puasa itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsum yubtirna as-shaim. Al-ghibatu, an-namimatu, al-kadhibu, an-nadhratu bisyahwah, qauluz zur." Ada 5 perkara yang harus kita jaga, kita hindari, yang bisa membakar, hanguskan pahala puasa itu sendiri. Yang pertama, al-ghibah. Ghibah ini menyebut aib saudara kita muslim yang dia mendengar tidak suka disebut. Jangan sampai ini merusak kualitas ibadah puasa kita. Menyebut saudara kita pun tidak boleh. Yang sekiranya dia mendengar dia tidak suka berita itu dibicarakan. Kalau benar adanya, itu namanya ghibah. Kalau kita sampaikan di depan dia, ini namanya penghinaan. Kalau berita itu tidak benar, ini sama dengan fitnah. Tidak ada baiknya. Yuk sama-sama kita jaga mulut kita. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Terlebih pada tahun-tahun sekarang ini, mungkin persaingan ini bisa membuat orang mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Saudara diadu dengan saudarinya, paman diadu dengan tantenya. Na'udzubillah, teman sekantor diadu sama yang lainnya. Na'udzubillah. Ini bisa merusak kualitas pahala puasa kita. Yang ketiga, al-kadzibu, berkata dusta. Menyampaikan berita tapi tidak sesuai dengan realita. Ini kita hindari betul. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita rusak dengan hal-hal sepele. Jangan kita berangan untuk umur panjang. Tapi anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan terakhir yang kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah an-nadhratu bisyahwah. Pandangan syahwat pun bisa merusak kualitas pahala puasa kita. Ada 2 perempuan yang tidak halal bagi kita, haram kita lihat. Istri kita pun sekalipun halal, tapi di siang hari bulan Ramadan tidak boleh kita pandang dan pandang syahwat. Yang terakhir adalah bersumpah palsu. Na'udzubillah wal iyadzu billahi min dzalik.
kita jaga ini. Yang kedua, kita jaga hal-hal yang bisa merusak kualitas solat kita. Kita solat ikhlas karena Allah. Menghidupkan malam Ramadan, kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, semoga saya yang dipilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita fokus, kita khusyuk dalam solat kita. Kita jaga rukun solat. Kita jaga wajib, sunnah hab'at, sunnah hayat dalam solat kita. Sehingga kita betul-betul solat, kata Rasulullah, innama musalli munajin rabbah. Orang yang solat adalah dia berhadapan dengan sang penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita menghadap seseorang, atasan kita, pakai pakaian yang tidak rapi, asal-asalan. Ini kita solat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cepat-cepat bacanya. Kita baca dengan khusyuk, dengan tartil Al-Fatihahnya. Seolah-olah kita berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, laisa li abdi min solatih illa ma aqala minha. Seseorang tidak mendapatkan pahala dari solatnya itu kecuali apa yang dia fikirkan dalam solatnya. Nah, tarawih tahun ini kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku bangun tarawih dengan ikhlas, penuh dengan keyakinan. Insya Allah, maka Anda akan dipilih orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kata Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun, maksudnya tarawih di malam bulan Ramadan, imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, penuh dengan keikhlasan. Dia tidak buru-buru dalam tarawihnya, tidak buru-buru dalam bacaannya. Dia khusyuk, dia pahami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau minta pertolongan. Dan ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam salat kita, dalam tarawih kita. Dan semoga puasanya kita jaga di siang harinya, malamnya salat tahajud kita jaga, tarawih kita jaga, witirnya kita jaga. Dan insya Allah barangkali dan bisa dan semoga kitalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yuk kita ikutin tata cara, kita ikutin aturan-aturan yang berlaku selama Ramadan. Karena Ramadan ini bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga kita menjaga jawarih kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang barokah untuk kita semua. Allah jaga negeri kita Jambi, Allah jaga negeri kita Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.